Om Swastiastu. Om Swastiastu. Silakan duduk. Kita memulai pembelajaran hari ini. Ada baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Silakan satu anak dipimpin untuk doanya, ya. Sebelum kita mengawali pembelajaran agama Hindu, mari kita berdoa. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Tatastu, Swaha. Baik, sebelum kita lanjut, saya mau bertanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, tepuk tangan dulu. Kita akan adakan absensi dulu ya. Ada yang sudah masuk hari ini? Semuanya hadir? Semuanya? Satu izin. Ya. Oke. Gusti Ayu Dias. Gusti Ayu Mori. Dewa Ayu. Gusti Ayu Widiantari. Masih ingat dengan materi minggu lalu? Minggu lalu kita membicarakan tentang Atman. Ada yang masih ingat apa itu Atman? Percikan kecil dari ide sang yang tinggi. Ya, Atman itu adalah percikan kecil dari ide sang yang tinggi. Ya, nah selanjutnya, sebelum lanjut ke materi, adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat memahami pengertian Sri Tekarana. Peserta didik dapat menguraikan bagian-bagian Sri Tekarana dan peserta didik dapat menerapkan ajaran Sri Tekarana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ya Sri Tekarana. Tri itu artinya? Tiga. Kita itu artinya? Karena itu artinya? Pinter-pinter ya. Nah, jadi Sri Tekarana itu adalah tiga. Ya, adapun bagian-bagian dari tiga penyebab kebahagiaan itu yang pertama ada ya parahyangan. Parahyangan itu apanya? Apa artinya? Ya, hubungan harmonis antara manusia dengan diri sendiri. Lalu yang kedua ada Paungan. Paungan itu Hubungan harmonis antara manusia dengan manusia. hubungan harmonis antara manusia dengan manusia. Setelah itu ada palemahan, yaitu hubungan harmonis antara Manusia dengan alam. ya, manusia dengan alam. Nah, bisa dilihat di sana juga ada contoh-contoh pelaksanaan Sri Tekarana. Ya, bisa dilihat. Nah, bagaimana aktivitas yang dapat dilakukan? Ya, aktivitas yang dapat dilakukan agar terciptanya hubungan yang harmonis antara manusia dengan ide sang yang widiwasa. Nah, ada beberapa hal. Yang pertama yakni ya, melaksanakan persembahyangan. Kalian sudah melaksanakan itu? Ya, oke, Trisangga itu ya. Lalu yang kedua adalah ya, melaksanakan Tirta Yatra ya, Tirta Yatra dan Dharma Yatra. Setelah tentang Sri Tekarana terlebih dahulu ya. Om Swastiastu. Hai teman-teman, berjumpa kembali dengan kami. Saya Satu. Saya Siti dalam pembelajaran Pendidikan agama Hindu dan budi pekerti.
urusan hubungan dengan Sang Pencipta, sesama manusia, dan dengan alam lingkungan tertuang dalam konsep Trihita Karana. Pengertian Trihita. Ada lembar kerja peserta didik yang disebut dengan LKPD ya. LKPD ini kalian isi, kalian bagi. Karena kalian ber-18 di sini, harusnya ber-20. Jadi kalian bagi saja. Ya, kalian bagi semuanya. Masing-masing kelompok itu 4 sampai 5 orang. Nah, di sini saya akan bagikan. Kalian sudah terbentuk, saya akan membagikan lembar kerjanya ya. Silakan, ini kelompok 1, ini kelompok 2. Ini nama kelompok kalian di sini. Setelah itu tulis jawaban kalian pada kolom di bawah ini. Kita sepakati waktunya adalah 20 menit. Ya, harus sudah jadi. Oke? Silakan dikerjakan di masing-masing kelompok. Penilaiannya adalah saya akan menilai secara pribadi. Gede adiknya Sudah semua selesai? Sudah. Bukan untuk lembar LKPD-nya. Ya, karena semua sudah mengerjakan dan saya tadi pantau sudah bagus ya, akan saya nilai nanti. Nah, sekarang saya ingin bertanya, ada nggak yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa menarik kesimpulan? Ada? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Karena ada 3 penyebab kebahagiaan dan filosofi hidup yang relevan dengan zaman modern. Penerapannya dapat menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, dan berkelanjutan. Untuk meningkatkan penerapan Trihita Karana diperlukan upaya bersama dari semua pihak. Ya, benar sekali. Beri tepuk tangan dulu untuk dari Trihita Karana ini. Nah, ada yang ditanyakan? Nah, untuk soal kuisis nanti akan saya bagikan di grup WA ya. Kalian bisa menjawab. Nah, setelah itu saya ingin bertanya, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang? Senang nggak? Oke, kalau senang, saya ucapkan banyak terima kasih. Pembelajaran hari ini kita tutup sampai di sini. Silakan satu anak untuk menutup doanya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita tutup dengan doa. Om Dewa Susama, Pranama Cintaya, Nama Swaha, Sarwa Karya Prasidanta. Ya, saya tutup untuk para pesanti pembelajaran kita hari ini. Om Santi 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 Om. Santi Santi Om. Baik,
anak-anak untuk memimpin doanya. Ada? Oke? Silakan dipimpin doanya. Sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Baik, saya akan melakukan absensi dulu ya. Hadir Bu. Gusti Ayu Dias, Saya. Gusti Ayu Morin, Bu. Gusti Ayu Widiantari, Saya, Bu. Tegang. Nah, di sini speaking kita tidak tepuk, ya, tidak senam, tidak goyang-goyang, nah, tetapi dengan kata-kata, ya, kata-kata. Jika maka, ya, boleh saya bertanya? Oke, Dewayu, jika Dewayu, silakan. Jika saya makan, Maka dijawab oleh Krishna. Maka minum air. Jika Dewayu makan, maka Krishna yang akan minum Air. ya. Lalu Gede Parmalika, Jika saya mandi, jawab Gus Ayu. maka saya joget. Ya, ya. Jika Gede Parmalika mandi, maka Gus Ayu akan joget. Ya. Oke, Ode. Jika saya ingin bernyanyi, maka Gus Ayu Dias. Maka saya akan terbang. Oh. Ya, jika Ode ingin bernyanyi, maka Gusti Ayu Dias akan terbang. terbang. Oke. Ya. Ada jika Jika saya lapar, maka Deva. Maka saya mati. Ya. Ya. Nah, jika lapar maka Deva. Ya. Ayo. Jika saya suka es, Maka Rama. pulang. Jika Wira. Jika saya di pantai, Maka Adnandika. Tidur. Maka Adnandika akan tidur. Ya, ada yang belum ya? Ada ya? Iya. Tadi Jika saya ingin olahraga, maka Dek Mas. maka saya akan kaya. Ya. Oke. Morin lagi. Jika Morin, jika saya ingin lari, maka Pria Yuda. maka saya akan berenang. Ya. Oke. Minggu lalu. Masih, ya masih harus ingat. Apa materi kita minggu lalu? Trite karana ya. Ada yang mesti ingat apa itu trite karana? Kebahagiaan. Sekarang saya bertanya. Ada 3 bagian ya? Ya di trite karana itu ada 3 bagian. Ada pahyana, ada pawana, dan ada brahma. Brahmahan itu hubungan manusia dengan alam semesta ya, alam. Apa yang akan kalian lakukan jika kalian melihat ada orang membuang sampah ke sungai? Ada siapa? Siapa yang bisa menjawab? Ya silakan Ade. Menegurnya. Lalu setelah menegur diapakan? Dikasih tahu agar membuang sampah pada tempatnya. Ya, kita memberitahu atau menasehati kalau kita tidak boleh membuang sampah di sungai karena akan mencemari air itu. Ya, sungai itu akan tercemar dan sampah itu akan menyangkut jika ada hujan
ya, maka akan menimbulkan banjir, ya. Ya, syukur-syukur tidak menimbulkan korban jiwa. Kalau sampai ada korban jiwa kan fatal akibatnya, ya. Nah, adapun tujuan pembelajarannya yakni peserta didik dapat menerapkan ajaran tri tekanan dalam kehidupan sehari-hari agar tercapai kebahagiaan hidup, dan capaian pembelajarannya memahami tekanan untuk mencapai kebahagiaan hidup. Nah, tentang penerapan tri tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Menerapkan ajaran tri tekanan itu di rumah, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan terus sembahyang, mengaturkan yad yesese. Tahu yad yesese apa? Kata yad yesese? Yad yesese, data yad yesese itu adalah banten nasi. Setelah habis masak, ya, orang tua kalian habis masak, kan natural dulu, natural nasi itu. Nah, itu disebut dengan yad yesese, ya. Nah, adapun hubungan tri tekanan dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, nilai yang pertama itu adalah pariangan. Pariangan itu termasuk ke dalam nilai ketuhanan yang Maha Esa, ya. Lalu yang kedua ada pawongan. Pawongan masuk ke nilai Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kemusyawaratan berkelanjutan. Ya, itu dia masuk ke pawongan. Yang terakhir adalah Parlemen. parlemen, itu masuk ke Adalah sosial bagi seluruh rakyat hidup. Nah, ini merupakan nilai-nilai dari tri tekanan dengan nilai Pancasila, ya. Tolong diperhatikan gambarnya itu, ya. Yang nilai ketuhanan itu ada orang yang sudah melaksanakan pembayaran, ya, itu nilai religius, ya. Lalu yang kedua nilai kemanusiaan, memberi, ya, berbagi, solid. Ya, lalu yang ketiga ada nilai persatuan, ya, yang mana ya cinta tanah air, ya. Ya, meskipun kita berbeda-beda tapi kita tetap satu, bineka tunggal ika. Lalu ada nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan ini melaksanakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Lalu nilai berkeadilan, ya, sosial, keadilan sosial, melaksanakan upayanya khususnya butuh atau membuat kecaruan secara bersama-sama, ya. Nah, jadi adapun tujuan dari tri tekanan itu, jadi dalam ajaran agama Hindu terdapat sloka yang berbunyi Moksatam Jagatita Yeceti Dharma, ya, yang berarti tujuan beragama dalam mencapai kesejahteraan jasmani dan ketentraman batin atau kedamaian abadi. Nah, adapun penerapan tri tekanan melalui ini gambar. Yang pertama itu jauh beda dengan yang tadi, ya, nilai religiusnya, ya.
ada persembahyaan, terus yang kedua itu ada musyawarah, yang ketiga itu ada tentang pembibitan, ini hubungan manusia dengan Allah. Ya. Oke, lanjut. Karena ini materinya nggak banyak ya. Lanjut ke tugasnya. Ya. Di sini tugas kalian adalah membuat clipping. Ya, membuat clipping, mencari gambar tentang Tritegarana. Ya, baik itu tentang contoh pariangan, palemahan dan pawongan. Ya. Nah, tugasnya ini dibuat secara berkelompok. Ya. Nanti tugas ini ditempel pada satu buku gambar. Gambar itu diisi keterangan di bawahnya. Nah, setelah kalian membuat gambar tersebut menempel di buku gambar, lalu nanti kalian menuliskan hasil kerjanya, ya, yang menjadi sebuah laporan. Laporan ini boleh diketik atau ditulis tangan. Ya. Nah, tugas ini akan dikumpulkan minggu depan. Ya, minggu depan kalian buat masing-masing kelompok itu ada 4 sampai 5 orang. Kelompoknya bebas, kalian yang menentukan. Ya, yang penting tugasnya jadi. Nanti catat siapa saja yang bekerja, siapa yang nggak kerja ya, biar tidak terjadi ketimpangan nilai nanti. Nah, sudah mengerti tugasnya? Sudah. Kalau ada yang kurang mengerti, silakan ditanyakan melalui WA jawab saya apa ya. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Saya mau bertanya. Bagaimana perasaan kalian dengan materi dengan belajar Tritegarana ini? Senang? Apakah benar-benar senang? Oke. Ada yang bisa menarik kesimpulan dari materi hari ini? Ada? Ya? Jadi sekarang ada 3 penyebab kewajiban. Ya. Adapun filosofinya ialah filosofi hidup yang relevan dengan zaman modern. Penerapannya dapat menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil dan berkelanjutan. Ya. Untuk meningkatkan penerapan Tritegarana, diperlukan upaya bersama dari semua pihak. Ya benar itu ya. Dan ada tambahan lagi di sini karena ada nilai-nilai dari Pancasila. Ya, adapun hubungannya ada kaitan antara Tritegarana dengan nilai Pancasila. Ya, baik dari khususnya sosial, kemanusiaan, solidaritas dan lainnya ya. Ini dapat dicontoh kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu saja dari saya. Sebelum seperti biasa kita tutup dengan doa. Ya, kita tutup dengan doa. Silakan satu anak mungkin siapa yang bisa kat dulu kita ke doa penutupnya ya. Saya ingatkan lagi kalian untuk materi depan adalah kita akan mempelajari tentang upakara ya. Tolong belajar di rumah, kita akan belajar bersama minggu depan lagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Silakan ditutup pembelajaran kita hari ini. Doa. Sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Om Dewa Suksema, Astitya Mahapau, Sarwa Karya Prasidanta. Om Santi. Baik, saya tutup kamu tadi dan saya. Om Santi, Santi, Santi. Om Santi, Santi, Santi.